Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi zada ni'amahu liman syakara bih walladzi yu'adzibahu liman kafara bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadil hadis, as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ila ramadhani mukaffiratun ma bainahuma idzatunibatil kabair. Bapak Ibu Tribuners yarhamkumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu di dalam keadaan sehat di bulan Ramadan ini. Semoga Allah limpahkan kebaikan, keberkahan, kesehatan kepada kita semuanya, melimpah kepada keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukumnya menelan ludah sengaja maupun tidak sengaja. Bapak Ibu Tribuners yarhamkumullah, tadi di dalam Al-Quran saya bacakan Allah itu ingin yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu ingin kamu dalam keadaan yang enak, dalam keadaan yang mudah. Allah tidak menginginkan kita dalam keadaan usra. Usra itu sempit atau susah. Menjawab pertanyaan bagaimana hukum menelan ludah sendiri ya, tentu para ulama itu mengatakan tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu tidak masuk di dalam makan dan minum dan melakukan syahwat. Jadi pembatal puasa itu makan, minum, dan syahwat. Ini tidak termasuk makan, tidak termasuk minum, karena saliva di dalam rongga mulut kita itu fungsinya untuk membasahi leher, untuk membasahi gusi, untuk membasahi kerongkongan, untuk membunuh bakteri dan seterusnya. Saliva ini penting bagi lambung kita juga untuk mengurai asam lambung dan seterusnya. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis yang tidak boleh itu adalah menelan ludah jika di mulutnya ada permen. Nah, itu nggak boleh. Kan ada permen di dalamnya, lalu ada ludah yang masuk, ada rasa manisnya, itu batal. Yang batal adalah jika menelan ludahnya disertai dengan makanan yang masuk ke dalamnya. Itu batal. Tetapi kalau hanya menelan ludah sendiri, itu para ulama mengatakan tidak batal. Karena itu tadi, jadi ini bukan barang baru yang masuk ke dalam rongga mulut kita maupun kepada lambung kita. Ustadz, bagaimana kalau diinfus? Kan ada cairan masuk. Kalau diinfus karena sakit itu tidak wajib puasa. Boleh disaur, boleh ditukar, boleh diganti di bulan yang lain. Kalau sakit, kalau marid, kalau sakit itu tidak harus puasa di hari itu. Kalau yutik itu kalau berat, Ustadz saya pekerja keras, pemecah batu, pengangkat semen di waktu terik, gimana caranya? Boleh tidak puasa, nanti diganti di hari berikutnya yang lain yang ketika dia libur. Tapi kalau yang orang tua yang lemah sekali, betul-betul tidak bisa, nanti diganti dengan bayar atau bayar denda. Bapak Ibu, yarhamkumullah, tadi saya menyampaikan sebuah hadis bahwa sholat dari waktu ke waktu, Jumat dari Jumat ke Jumat, Ramadan dari bulan Ramadan tahun ini ke bulan Ramadan berikutnya itu mukaffirat, itu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi sholat kita ke masjid yang laki-laki, kemudian Jumatan kita ke masjid,
Dari Jumat ke Jumat, dari sholat ke sholat 5 waktu itu, dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan itu mukafirat. Allah akan hapuskan dosa, syaratnya satu, izajtunibatil kabair. Jika dia, orang itu menghindari dosa besar. Dosa besar kita sudah tahu semuanya, ya berzina, berjudi, mencuri, menipu dan seterusnya yang memang pekerjaan itu merugikan orang dan merugikan diri sendiri. Itu dosa besar. Orang-orang yang melaksanakan sholat, kemudian Jumat, kemudian Ramadan itu dosanya dihapus. Di antara kedua itu. Ada lagi yang wal umrota ilal umroti. Dan umroh satu kepada umroh berikutnya. Itu juga dihapus. Dihapus dosanya. Kita nanti sangat membutuhkan penghapusan dosa ini. Dihapus dosanya sangat butuh sekali. Bayangkan kita waktu muda, waktu kita remaja, waktu kita sudah balik, itu buku sudah ditulis kesalahan kita. Waktu sudah balik, sudah mulai haid kalau perempuan, kalau laki-laki sudah mimpi basah, itu berarti dia sudah mulai ada buku catatannya. Amalannya di situ mulai ditulis. Bayangkan dulu waktu kita muda, kita nakalnya seperti apa, kita usilnya seperti apa, kita berbuat dosa seperti apa sejak muda sampai kita nanti wafat. Catatan buku itu tidak akan hilang. Catatan buku itu tidak akan hilang. Biasanya orang-orang baru sadar setelah nanti ada usia tertentu yang dia lalu dapat taufik maupun hidayah dari Allah, lalu dia tobat, lalu dia berhenti. Lalu dosa-dosa yang sebelumnya itu mulai dihapusi pelan-pelan dengan amalan-amalan soleh. Karena amal soleh itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Begitu terus. Bapak Ibu Tribuners, yarhamkumullah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memudahkan urusan kita di bulan Ramadan ini. Allah hapuskan dosa kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah limpahkan barokah kepada keluarga besar kita, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga besar kita, semuanya diampuni Allah. Dan Allah berikan takdir baik kepada kita, Allah masukkan kita bersama kakek, nenek, bapak, ibu, anak, cucu, istri, semuanya dalam surga bersama-sama nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberikan ketenangan, kebarokahan, kemudahan, kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza nastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.